Perjalanan perjuangan dan langkah kaki tetap diteruskan, walaupun saya merasa lelah. Di sini saya istirahat sejenak, meskipun rombongan yang lain itu pada duluan, dan saya hanya berharap kepada diri saya sendiri dan dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa. Di sini beban yang saya pikul bukan hanya di pundak, tetapi juga di tangan, dan saya membawa beberapa liter air untuk stok di Pelawangan nanti. Berhubung ini musim kemarau, jadi saya khawatir bahwasannya sumber mata air itu kering di Pelawangan. Ya, ibarat peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan, sedia air sebelum kamu kehausan. Begitu, cielah. Wow. Oke, lagi istirahat. Aku makan buah. Capek banget, sumpah. Karena jauh lagi ke atas. Gokil. Aku bawa air kedua. Di sini saya merupakan salah satu kategori pendaki yang tersantuy. Dikit-dikit duduk, dikit-dikit istirahat, ditinggalin gak apa-apa, ditungguin juga silahkan. Yang penting saya dapat menikmati suasana yang ada dan tidak dikejar-kejar oleh waktu. Cuaca terpantau sangat panas, langkah kaki tetap diteruskan, walaupun sangat lambat. Seperti yang terlihat di situ banyak para pendaki yang mencari air. Mungkin ini musim kemarau panjang dan tidak turun hujan. Kebayang nggak sih kalau kita nggak dapat air? Aduh, macam mana lah nih. Setelah jauh melangkahkan kaki, akhirnya saya tiba juga di pos 2. Dan ini menunjukkan waktu zuhur. Saya kira teman saya masih di sini, ternyata mereka sudah duluan, tapi nggak apa-apa, memang mereka saya suruh untuk duluan mendaki. Di pos 2 menuju pos 3 ini banyak para pendaki yang istirahat, baik yang turun maupun yang naik, dan ada juga yang makan siang. Di pos 2 ini teman saya ada titip ransel, jadi saya lupa dan saya tidak ingat, lalu udah separuh jalan menuju ke pos 3 baru saya ingat dan alhasil saya balik ke belakang. Untung saja ranselnya masih ada. Seperti yang terlihat, sungai-sungai yang mengalir aja bisa sekering itu. Di sini tuh memang kemarau panjang, apalagi stok air ini memang terbatas untuk di Pelawangan. Makanya saya bawa air dari bawah. Hari semakin siang, saya masih berada di trek dan jauh dari trek Bukit Penyesalan. Di sini itu yang menambah beban adalah air dan ransel. Karena ransel ini di depan, jadi langkah kaki saya itu merasa terhalang dan melangkah sangat lambat. Kembali istirahat, di sini saya memakan beberapa cemilan yang sudah saya sisihkan untuk dimakan di trek perjalanan selama pendakian. Potter ini merupakan salah satu potter di antara potter-potter yang lain yang terakhir mendaki. Dan saya sempat beriringan sama beliau, tapi saya tetap tinggal di belakang. Aduh, gimana nih ceritanya? Harus kita kejar nih.
Beliau mengatakan ke Pelawangan itu jarak tempuh 2 jam lagi, walaupun Pelawangannya sudah terlihat di depan mata dengan tanjakan yang berbatuan dan berpasir. Mungkin langkah saya sangat lambat untuk sampai di Pelawangan. Mungkin saya bisa jadi 3 jam lagi. Dengan langkah yang lambat, syukur alhamdulillah saya sampai juga di pos 3 dan di sini ada beberapa pendaki yang istirahat dan saya tidak mau berlama-lama di sini dan saya tetap melanjutkan langkah kaki kembali. Tapi airnya apa ya? Airnya menetes. Potternya heran saya membawa stok air beberapa liter dari bawah karena di Pelawangan itu airnya sangat sedikit dan menetes. Ini ada yang 4. Mungkin aku orang paling terakhir di sini. Nanti aja sih kalau pendakian itu bukan kompetisi. Yang penting sampai tujuan. Oke. Udah 4:30. Aduh, masih sampai di Bukit Penyesalan. Setengah 5 aku masih sampai di Bukit Penyesalan. Treknya itu pasir semua. Oke. Di Bukit Penyesalan ini beban saya terasa semakin berat dan langkah kaki pun semakin lambat. Ini udah jam 5.12. Aku masih di Bukit Penyesalan. Tuh. Nanti ke sana itu kita akan summit. Tapi aku belum nyampe, mungkin aku pendaki terakhir yang ditinggalin. Tapi nggak apa-apa sih, aku memang memilih untuk santai aja supaya tidak terlalu capek. Oke, mantap. Sebentar lagi mulai gelap. Ini terakhir saya mengambil dokumentasi sebelum gelap karena sangat kelelahan menuju ke pos 4 dan syukur alhamdulillah saya sampai di pos 4 sebelum gelap. Saya terus melanjutkan langkah kaki kembali. Di sini saya sempat berpikir, ada kawan nih jalannya selangkah demi selangkah. Ternyata saya salah. Sayalah orang yang paling lambat di antara orang yang terlambat. Karena saya sampai Pelawangan itu jam 10 malam. Good morning, selamat pagi, selamat datang di Pelawangan Sembalun Gunung Rinjani. Berhubung saya sampai di Pelawangan ini jam 10 malam, jadi saya tidak menemukan 2 teman saya lagi. Kemana mereka dan di mana mereka tidur? Akses komunikasi pada malam itu sangat susah, sinyal pun susah, dan susah menghubungi mereka. 2 tenda ada di dalam carrier saya. Saya khawatir di manakah mereka tidur pada malam itu. Tanpa berpikir panjang, karena ini sudah jam 6, saya tetap melangkahkan kaki untuk menuju summit. Sebenarnya saya malas untuk summit karena sudah kelelahan, tapi nggak apa-apa lah ya walaupun lambat tapi sampai. Dalam pikiran saya masih khawatir kedua teman saya itu di mana. Semoga mereka tidak apa-apa dan berpikir positif aja. Semoga mereka dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Seperti yang terlihat, pagi itu badai sangat kencang, jadi saya sangat berat untuk meninggalkan tenda. Saya terus melangkahkan kaki ke Pelawangan 5 karena saya mendirikan tenda itu di Pelawangan 1. Jadi jarak Pelawangan 1 dan Pelawangan 5 itu lumayan jauh. Seperti yang terlihat di sini itu hanya tinggal beberapa porter-porter saja yang menjaga tenda. Para pendaki itu sudah summit duluan di pukul 1 pagi hingga 3 pagi. Dan saya itu summitnya jam 6 pagi. Betapa terlambatnya saya menuju summit. Tapi nggak apa-apa, saya jalani aja sebagaimana mampunya saya.
terlalu lelah melangkah, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Di sini saya tidak membawa bekal apapun untuk summit. Dengan menikmati pemandangan yang seperti ini, lelah saya sedikit terobati. Walaupun perjalanan ke puncak Rinjani itu masih jauh dan 2 teman saya lagi belum saya temui. Di sini dapat trek bonus landai. Keren banget sumpah Rinjani. Aduh, saya mati. Kayaknya aku pendaki yang terakhir dan menuju ke summit puncak. Karena aku bangunnya jam 6 karena capek banget. Gila. Ayo bisa. Boleh. Ke atas. Sebelum menggapai puncak di pertengahan punggung gunung ini, sebelum letter E terjadi badai hebat. Banyak pendaki yang memilih untuk turun, tapi saya tetap melangkahkan kaki ke atas mencari batu besar untuk berlindung sementara. Sebenarnya ini sangat berisiko bagi pendaki, tapi saya tetap memilih bertahan di atas daripada turun ke bawah kembali dan mencari tempat berlindung menunggu badainya berhenti. Syukur alhamdulillah hujan tidak turun karena saya tidak membawa jas hujan ke summit. Betapa dinginnya kalau seandainya hujan turun, nggak kebayang. Badai sudah berhenti, saya kembali melangkahkan kaki ke atas menuju letter E. Kedua teman saya sudah saya jumpai di pertengahan punggung gunung ini, tapi mereka lebih memilih untuk turun di saat badai kencang, dan saya melangkahkan kaki ke atas dan mencari tempat berlindung di atas. Di sini saya merasa solo hiking karena memang tidak ada pendaki lain yang lalu lalang. Ya, mungkin saja faktor karena saya terlambat untuk menuju perjalanan summit atau pendaki-pendaki lain itu tidak mau melanjutkan pendakian lagi ke atas setelah badai kencang. Setelah menjalani trek letter E separuh jalan, saya sangat lelah karena di saat pendakian ke summit saya tidak membawa bekal apapun, makanan, apalagi minuman. Cuaca di gunung itu memang tidak bisa ditebak, kadang-kadang kabut, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang badai, kadang-kadang giding-giding seperti kamu, bercanda. Di gunung ini kita bisa banyak belajar kesabaran kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal. Let's go. Selagi dia terbuka dan cerah, kita menuju ke puncak Rinjani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena aku tinggal sendiri, mungkin aku pendaki yang terlambat. Oh my god, tuh bagus banget. Pasir campur batu, dipijak selangkah, ngerosotnya 2 langkah. Sampai dekat di puncak. Aduh, alhamdulillah. Sampai di puncak. Tapi mana tulisannya ya? Syukur alhamdulillah, selamat datang di Puncak Anjani dengan ketinggian 3726 mdpl. Saya berhasil menggapai puncak dengan selamat. Di banyak berkabut. Berkabut. Oke. Capek banget. Sumpah. Oke guys. PL. Cari Rinjani.
Seperti yang terlihat, beginilah penampakan Puncak Anjani di atas ketinggian Gunung Rinjani. Itu kabut. Di Puncak Rinjani. Mantap. Nah, itu letter E nya menuju ke puncak, ada kabut. Karena saya di atas Puncak Anjani ini sendiri, jadi saya tak mau berlama-lama menghabiskan waktu di sini. Saya akan segera turun, dan berhubung cuacanya tidak bisa diprediksi. Turun ke sana. Letter E. Ini bunga alkabis. Bunga apa sih yang terkenal di gunung itu? Oh my god. Oke, kita menuju turun. Terekannya kayak gitu. Pasir dan berbatuan. Oh my god. Itu. Oke, masih. Ini kayaknya turunnya merosot aja deh, tapi ya pasti nanti di sepatu. Kalau bagi yang nggak pakai gator. Turunnya masih kali guys. Udah mulai kabut. Kita turun cuma merosot. Nah, trek banget nya tuh gini, masuk gini. Itu treknya, ini udah kabut. Kalau kita naik itu dilangkahkan kaki selangkah, ngerosotnya 2 langkah. Oke, kita pulang. Nah, itu dia penampakan Gunung Rinjani. Ke atas lagi, terus itu dia. Ini masih di trek pasir, dan aku menggunakan gaiter supaya nggak masuk pasirnya ke dalam sepatu. Bisa dipesannya sama aku buat sendiri gaiternya supaya tidak masuk pasir. Untuk sana turunannya. Oke, mari kita turun. Ini udah jam 1 ya. Kalau perbedaan Lombok dengan Medan dengan Aceh itu, aduh, bedanya 1 jam. Oke. Ini udah mulai panas. Udah mulai panas. Capek banget. Dan aku nggak bawa air minum. Kita mau bikin video ala dulu di sini ya. Kalau memang view-nya bagus. Takut curam terbalik. Ini tinggal aku sendiri di atas. Mungkin aku pendaki paling terlambat kali ya.